Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan Arik Channel. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak U. Buku tematik terpadu kurikulum 2013. Tema 4 kelas 3 SD atau MI. Langsung saja kita akan memasuki pembelajaran sub tema 1 ya. Kita langsung saja ke sub tema 1. Kewajiban dan hakku di rumah. Nah, adik-adik bisa mengamati ini ya. Anak-anak bisa mengamati ini. Terus di bawahnya ini kita baca bersama-sama biar tahu ya. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Mari kita belajar kewajiban dan hak di rumah. Itu ya adik-adik semuanya ya. Terus kita akan menginjak ke pembelajaran 1. Ini tadi di sub ya. Di sub tema 1. Di sub tema 1 kewajiban dan hakku di rumah. Dan sekarang kita menginjak ke pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 ini ya. Ayo mengamati. Amati gambar berikut. Buatlah pertanyaan tentang gambar. Ya. Di situ adik-adik disuruh membuat pertanyaan tentang gambar. Lakukan dengan teman di sebelahmu. Begitu ya. Langsung saja kita seterusnya. Di seterusnya, ayo membaca. Bacalah dengan suara senyap. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Nah, di sini adik-adik atau anak-anak semuanya bisa membaca ini semua ya. Bisa membaca ini semua. Silakan untuk anak-anak membaca
ini semua. Nah, setelah anak-anak membaca ini dan memahami isi bacaan, kita langsung saja menginjak ke halaman 4. Di halaman 4, ayo menulis ya. Bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Di sini ada hak Siti. Hak Siti mendapatkan kasih sayang dari ayah ibu. Ya, terus mendapatkan perawatan ayah ibu, dan seterusnya mendapatkan waktu bermain bersama ayah ibu. Seterusnya lagi dapat bercerita kepada ayah ibu, dan selanjutnya mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Selanjutnya mendapatkan bantuan ayah ibu saat kesulitan. Itu hak Siti ya, haknya Siti. Terus tabel di sebelahnya, saran yang menunjukkan kewajiban. Nah, ini kewajibannya ya. Itu ada sayangilah ayah ibumu. Ya. Di sini tidak saya tulis ya, silahkan adik-adik nanti bisa tulis sendiri. Di bawahnya ini ya, rawatlah ayah dan ibumu. Bawahnya ini lagi, luangkan waktumu untuk kedua orang tuamu. Ya. Bawahnya lagi, terbukalah dengan ayah dan ibumu. Bawahnya lagi, ini ya, ini berusahalah membahagiakan ayah dan ibumu. Oke. Dan di bawahnya lagi, selalu berterima kasih kepada ayah dan ibu. Nah, itu ya anak-anak semuanya, haknya Siti seperti itu tadi. Terus saran yang menunjukkan kewajiban seperti itu tadi. Oke, paham ya untuk adik-adik semuanya ya? Bisa dipahami ya semua? Oke. Oke, mudah-mudahan adik-adik dengan hak itu tadi adik-adik sudah paham semuanya. Sekarang kita ayo berlatih ya. Ayo berlatih. Nah, di sini anak-anak silahkan dibaca sendiri-sendiri ya. Oke, silahkan dibaca sendiri-sendiri. Amati contoh kemungkinan berikut. Ini tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah contoh. Jumlah hari belajar
365. Hari belajar di sekolah 250. Hari belajar di rumah 115. Dan hari belajar di sekolah ini kemungkinan loh ya 220 itu ya. Dan hari belajar di rumah kemungkinan 145 itu ya. Dan kemungkinan juga bisa 265. Bisa juga cuma 100. Ya. Bisa jadi ke 200. Bisa jadi juga turun tinggal 165. Bisa ini juga bisa naik ya, bisa naik juga 240. Bisa turun lagi 125. Jadi kemungkinan ya atau hari belajar di sekolah seperti ini dan hari belajar di rumah seperti ini. Itu kemungkinan saja loh ya. Oke, next. Kita langsung ke halaman 6. Ayo mencoba. Amati kembali cerita tentang hari belajar Siti. Tentukanlah jumlah hari belajar yang berbeda. Lalu tentukan banyak hari belajar Siti di sekolah dan di rumah. Jumlah hari belajar. Jumlah hari belajar Siti itu bisa jadi 365 ya. Hari belajar Siti itu bisa cuma 200. Dan bisa juga hari belajar di rumah cuma 145. Bisa juga 195. Bisa juga belajarnya di rumah cuma 170 ya. Oke. Bisa juga itu belajar di sekolah 180. Bisa juga di rumah belajar di rumah 185. Bisa jadi cuma 175 belajar di sekolah. Belajarnya di rumah ya bisa jadi 160 gitu ya. Dan bisa lagi juga belajar di sekolahnya cuma 160. Tapi lebih tinggi belajar di rumahnya 205. Nah, itu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik atau anak-anak harus paham ya, mudah ya semuanya ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, di sini di halaman 7 adik-adik bisa menyanyi ya. Itu nyanyinya seperti itu. Jika ibu tua nanti. Kalau saya itu mohon maaf tidak bisa menyanyi ya. Suaranya terlalu merdu. Oke. Adik-adik bisa belajar bernyanyi bersama keluarga adik-adik
Bisa sama kakak, bisa sama ayah, bisa sama ibu, bisa nenek atau kakek atau paman. Bisa juga bernyanyi bersama-sama. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini ya liriknya. Silahkan adik-adik bernyanyi bersama-sama. Setelah itu kita langsung saja menginjak ke berikutnya, ke halaman ini tadi halaman 8 dan halaman 9. Kita lompat ke halaman 10. Halaman 10 itu pembelajaran 2. Ayo mengamati. Apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini? Nah, adik-adik disuruh mengamati gambar di bawah ini, ya. Setelah adik-adik mengamati, kita langsung ke halaman 11. Di halaman 11, ayo membaca. Bacalah dengan nyaring. Bersyukur memiliki pakaian. Nah, ini gambarnya pakaian ya. Oke, seperti itu. Oke, next kita langsung lanjut ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya adalah halaman 12 ya. Ayo, ini ya. Ini nanti kita baca di Siti bersyukur. Ini silakan adik-adik dibaca sendiri ya. Kita langsung ke bawahnya. Ayo menulis. Oke. Amati gambar teks di atas. Tulislah kewajiban dan hak dalam berpakaian. Nah, tadi adik-adik kan sudah melihat itu tadi ya, gambar-gambar itu tadi ya. Nah, di sini ada tabel, yaitu ada nomor, kewajiban, hak. Kita kerjakan dulu yang kewajiban ya, kita kasih nomor 1. Oke. Kewajiban Siti berpakaian sesuai kebutuhan ya. Siti berpakaian sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nomor 2. Siti mencuci bajunya bila kotor. Itu nomor 2. Nomor 3. Ya. Siti berpakaian sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Oke. Nomor 4. Siti mengenakan pakaian dengan hati-hati. Itu yang nomor 4. Terus nomor 5. Nomor 5 yaitu Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Itu kewajiban ya. Terus kita ke hak. Hak nomor 1 ya. Siti mengenakan pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Itu hak ya. Terus nomor 2, Siti mengenakan pakaian untuk melindungi diri dari serangga. Oke, itu hak. Yang nomor 3, pakaian membuat Siti terlihat rapi. Nomor 4, pakaian membuat Siti merasa nyaman. Oke, nomor 4. Nomor 5, Siti berpakaian dengan melindungi diri dari segala cuaca. Oke ya, itu. Oke, sebelum saya lanjutkan ke berikutnya, untuk adik-adik atau untuk orang tua,
jawaban di atas tadi atau jawaban yang saya sampaikan tadi hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak. Oke. Soal ini atau soal-soal tadi, pertanyaan tadi itu terbuka ya, yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, sebelum saya lanjutkan, untuk adik-adik semuanya jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar adik-adik tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Begitu ya. Nah, di pembelajaran 2 ini sampai di sini dan terima kasih kepada semuanya. Selamat belajar dan mudah-mudahan mendapatkan nilai yang bagus.